Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan. Di bulan ini, ada waktu-waktu mustajab di mana doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Mulai dari sepertiga malam terakhir saat sahur, detik berbuka puasa, sujud dalam solat, malam Lailatul Qadar, hingga saat antara azan dan iqamah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten Islami lainnya. Like video ini jika bermanfaat. Share dengan teman dan keluarga supaya mereka juga mendapat keberkahan. Komentar di bawah, bagikan doa favoritmu di bulan Ramadan. Sekarang, mari kita dalami satu persatu waktu mustajab ini. Berikut beberapa doa mustajab di bulan Ramadan beserta waktu-waktu terbaik untuk membacanya. Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan banyak momen di mana doa sangat dekat dengan pengabulan. 1. Saat sahur, sepertiga malam terakhir. Bayangkan suasana sebelum fajar. Dunia masih gelap, rumah-rumah sunyi. Sebagian manusia masih terlelap dalam mimpi. Namun ada jiwa-jiwa yang terbangun, bukan karena alarm, bukan karena kebiasaan, melainkan karena Allah memanggil hatinya. Inilah sepertiga malam terakhir. Waktu paling hening, waktu paling dekat antara hamba dan Robnya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni. Betapa lembutnya panggilan itu. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang menawarkan ampunannya. Di saat manusia sibuk dengan dunia di siang hari, Allah justru membuka pintu langit di waktu sunyi. Dan di bulan Ramadan, waktu ini terasa lebih istimewa, karena Ramadan adalah bulan rahmat, bulan pengampunan, bulan dibebaskannya hamba dari neraka. Allah memuji hamba-hamba pilihan dalam Al-Quran, dan pada waktu sahur mereka memohon ampun. Mereka tidak bangun untuk dunia, tidak bangun untuk media sosial, tapi bangun untuk menangis, untuk istighfar, untuk berdoa dengan hati yang patah. Mungkin siang hari kita penuh dosa, lisan kita khilaf, hati kita lalai. Namun di waktu sahur, kita datang membawa air mata, membawa penyesalan, membawa harapan. Lalu kita berbisik, Allahumma gfirli wa tub alayya, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubatku. Engkaulah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Sederhana, tapi keluar dari hati yang tulus, ia menembus langit. Karena doa di waktu sahur bukan sekedar kata-kata. Ia adalah pengakuan kelemahan seorang hamba. Maka jangan lewatkan waktu ini. Bangunlah meski hanya 10 menit. Sholat 2 rakaat, angkat tangan, istighfar, berdoa. Bisa jadi, satu doa di waktu sahur menghapus dosa bertahun-tahun. Dan bisa jadi, satu tangisan di sepertiga malam menjadi sebab Allah mengubah seluruh hidupmu. Karena di saat semua pintu tertutup, pintu langit justru terbuka lebar. 2. Saat berbuka puasa. Senja perlahan turun. Langit berubah jingga. Suara azan maghrib hampir terdengar. Perut terasa lapar. Tenggorokan kering. Badan lelah setelah seharian menahan diri. Seharian kita menahan makan, menahan minum, menahan amarah, menahan hawa nafsu. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena Allah. Dan justru di detik-detik terakhir itulah,
Allah siapkan hadiah yang sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa yang tidak tertolak. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Bayangkan, saat tangan gemetar memegang segelas air, saat kurma sudah di depan mata, saat seluruh tubuh ingin segera menikmati makanan, Allah berkata, "Berdoalah, aku kabulkan." Inilah momen paling jujur seorang hamba. Karena saat lapar, tidak ada kesombongan. Saat haus, tidak ada pura-pura kuat. Yang ada hanya kelemahan dan pengakuan bahwa kita butuh Allah. Di dalam Al-Quran, setelah Allah menjelaskan hukum puasa, Allah langsung berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku." Seakan-akan Allah ingin berkata, puasa dan doa tidak terpisahkan. Maka sebelum seteguk air menyentuh bibir, angkat tanganmu. Bisikan doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rizkimu aku berbuka. Rasakan maknanya. Bukan karena kuat kita berpuasa, bukan karena hebat kita bertahan, semua karena Allah. Dan setelah itu, jangan berhenti pada doa yang dihafal saja. Berbicaralah kepada Allah dengan bahasamu sendiri. Curahkan semuanya. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, lembutkan hatiku. Ya Allah, cukupkan rizkiku. Ya Allah, selamatkan keluargaku. Karena doa yang paling kuat adalah doa yang keluar dari hati, bukan sekedar lisan. Bisa jadi, di detik berbuka hari ini, Allah sembuhkan penyakitmu. Bisa jadi, Allah angkat kesulitan hidupmu, atau Allah hapus dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Jangan sampai kita sibuk dengan gorengan, tapi lupa meminta surga. Jangan sampai sibuk dengan minuman manis, tapi lupa memohon ampunan. Karena waktu berbuka hanya beberapa menit, namun nilainya bisa mengubah takdir hidup kita. Maka saat azan maghrib berkumandang, jangan hanya berkata, "Ayo makan," tapi katakan pada hatimu, "Inilah saat doaku didengar Allah." 3. Saat sujud dalam sholat. Di antara semua gerakan sholat, berdiri, ruku, duduk, ada satu posisi yang paling rendah, namun justru paling mulia. Sujud. Dahi kita menyentuh tanah. Wajah yang biasanya tegak, kini merendah. Tubuh yang siang hari penuh kesibukan, kini rebah tak berdaya. Seakan-akan Allah ingin mengajarkan, semakin engkau merendah di hadapanku, semakin aku angkat derajatmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, posisi paling dekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa. Bukan saat kita kuat, bukan saat kita berdiri gagah, tapi saat dahi menempel di bumi. Saat itulah kita paling dekat dengan langit. Bayangkan, tidak ada jarak, tidak ada penghalang, hanya kita dan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah." Bukan sekedar gerakan fisik. Sujud adalah pengakuan, "Ya Allah, aku lemah, aku kecil, aku butuh Engkau." Saat sujud, tak ada jabatan, tak ada harta, tak ada kesombongan. Semua sama, semua hina di hadapannya. Maka jangan jadikan sujud hanya rutinitas cepat. Jangan sekedar menyentuh lantai lalu bangkit. Tahan lebih lama, rasakan tenangnya,
Lalu bisikkan doa. Ucapkan dengan penuh penghayatan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahumma ghafirli. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ya Allah, ampunilah aku. Kemudian, berdoalah dengan bahasamu sendiri. Ceritakan semuanya. Ya Allah, perbaiki hatiku. Ya Allah, jaga keluargaku. Ya Allah, angkat kesulitanku. Ya Allah, wafatkan aku dalam husnul khotimah. Karena di saat itulah, doa paling tulus keluar, air mata paling jujur jatuh, dan Allah Maha mendengar bahkan bisikan hati. Bisa jadi, satu sujud panjang malam ini menghapus dosa bertahun-tahun. Satu tangisan dalam sujud membuka pintu rizki yang tak disangka. Atau satu doa lirih menyelamatkan kita di akhirat kelak. Maka mulai hari ini, jangan terburu-buru bangkit dari sujud. Karena mungkin, disitulah takdir terbaikmu sedang ditulis. Sujudlah, berdoalah, dekatkan dirimu. Karena saat dahi menyentuh bumi, jiwamu justru paling dekat dengan arsy Allah. 4. Saat Lailatul Qadar. Bayangkan satu malam, sunyi, tenang, langit terasa berbeda, angin lebih lembut, hati lebih mudah menangis, doa terasa lebih dekat. Bukan malam biasa, inilah malam yang Allah muliakan, malam yang nilainya melebihi umur manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan lebih dari 83 tahun ibadah. Artinya, sholat satu malam itu nilainya seperti sholat puluhan tahun. Sedekah satu malam itu nilainya seperti sedekah seumur hidup. Satu doa bisa lebih berharga dari doa sepanjang usia. Masya Allah, Allah memberi kesempatan yang begitu besar hanya dalam satu malam. Dan Nabi SAW tidak menyia-nyiakannya. Di 10 malam terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, mengencangkan ibadahnya. Karena beliau tahu, malam itu bukan untuk tidur panjang, tapi untuk menangis, untuk sujud, untuk memohon ampunan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, jika aku bertemu Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca?" Beliau tidak mengajarkan doa panjang, tidak doa yang rumit, hanya satu kalimat sederhana, namun sangat dalam maknanya. Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau mencintai memaafkan, maka maafkanlah aku. Bukan sekedar ampuni, tapi maafkan, hapus, hilangkan, seakan dosa itu tak pernah ada. Karena kita semua punya dosa, yang kita ingat dan yang kita lupa. Dosa lisan, dosa hati, dosa yang tersembunyi. Dan di malam itu, Allah membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Para malaikat turun ke bumi, rahmat bertebaran, takdir setahun ditetapkan. Bayangkan, mungkin malam itu Allah menulis kesembuhanmu, kelapangan rezekimu, keluargamu dijaga, atau namamu termasuk ahli syurga. Semua bisa berubah karena satu malam. Maka jangan sia-siakan 10 malam terakhir. Matikan layar ponselmu, bangunlah meski sebentar. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, lalu angkat tanganmu. Ulangi doa itu, pelan dengan air mata. Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Karena bisa jadi, itulah malam terbaik dalam hidupmu. Malam yang menentukan akhir perjalananmu. Malam yang lebih berharga dari seluruh dunia. 5. Antara azan dan iqamah. Suara azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Suara itu memecah kesibukan dunia. Aktivitas berhenti sejenak. Langkah kaki melambat. Hati dipanggil pulang menuju Allah. Adzan bukan sekedar penanda waktu sholat. Ia adalah undangan langsung dari langit. Panggilan kehormatan, panggilan cinta, panggilan agar kita meninggalkan dunia dan menghadap Rob semesta alam. Namun ada satu waktu yang sering kita abaikan. Beberapa menit setelah adzan, sebelum iqamah ditegakkan, sebagian orang sibuk berbicara, sebagian bermain ponsel, sebagian hanya menunggu tanpa makna. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Tidak tertolak, artinya Allah tidak mengabaikannya. Allah mendengarnya, Allah mengabulkannya dengan cara terbaik. Betapa ruginya kalau waktu semulia itu justru kita isi dengan hal sia-sia. Bayangkan, kita sudah berada di rumah Allah, sudah berwudu, sudah bersiap sholat, hati lebih tenang, pikiran lebih bersih. Bukankah itu waktu paling indah untuk berdoa? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Dan di sela adzan dan iqamah, seakan Allah berkata, sekarang mintalah. Maka jangan diam saja, basahi lisanmu dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mohon ampun atas dosa-dosa yang mungkin baru saja kita lakukan. Lalu perbanyak solawat. Allahumma salli ala Muhammad. Karena setiap solawat mengangkat derajat dan membuka pintu rahmat. Kemudian angkat tanganmu, sampaikan hajatmu, dengan bahasa apapun, dengan kata-kata sederhana. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, mudahkan urusanku. Ya Allah, jaga keluargaku. Ya Allah, jadikan sholatku khusyuk. Tak perlu kalimat indah. Allah tidak melihat susunan kata. Allah melihat hati. Bisa jadi, doa singkat sebelum iqamah lebih kuat daripada doa panjang di waktu lain. Bisa jadi, di menit-menit itu Allah ubah takdir hidupmu. Maka mulai sekarang, setiap azan berkumandang, jangan hanya datang untuk sholat. Datanglah lebih awal, duduk tenang, berzikir, beristighfar, bersolawat, berdoa. Karena di antara azan dan iqamah, ada pintu langit yang sedang terbuka. Dan mungkin namamu sedang dipanggil untuk dikabulkan doanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betapa Allah begitu pemurah, memberi kita waktu-waktu khusus untuk mendekatkan diri, memohon ampunan, dan menata hidup kita. Semoga setiap doa yang kita panjatkan, di sahur, saat berbuka, dalam sujud, di Lailatul Qadar, atau antara azan dan iqamah, menjadi sebab ampunan, rahmat, dan keberkahan dalam hidup kita. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan mempererat hubungan dengan Allah.